cerita perjalanan karir musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk kita simak Walk of Fame. Halo MC Friends, ketemu lagi bareng Intan Berliana. Di mana lagi? Pastinya di Walk of Fame. Di sini kita bakalan membahas tentang karir para musisi dan juga penyanyi dunia yang luar biasa yang menjalani karir mereka dengan konsisten dan pastinya hingga saat ini masih berkarya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu boyband legend. Wah, gimana nggak legend ya? Karena bisa dibilang boyband ini adalah salah satu pencetus boyband di dunia. Wow, kalau selama ini mungkin terfikirkan di era-era 90-an. Kalau yang ini bahkan lahir di kurang lebih 80-an ya. Lama banget, Intan aja belum lahir. Kalau masih ingat lagu-lagu mereka seperti Please Don't Go Girl, I'll Be Loving You Girl Forever. Terus, oh iya satu lagi, Step by Step. Nah, pasti langsung keingetan sama boyband yang satu ini. Yes, inilah mereka, New Kids on the Block. Apa kabar New Kids on the Block? Berdiri pada awal 1980-an, New Kids on the Block yang terdiri dari Jordan Knight, Jonathan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg, dan Danny Wood bisa dibilang sebagai pelopor boyband di dunia. Karir New Kids on the Block di pertengahan 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an sangat bersinar. Karena itulah kelima cowok ini menjadi idola di era itu. Nah, MC Friends, karir bermusik New Kids on the Block berawal ketika Morristar, seorang produser, menggelar audisi karena ingin membentuk sebuah kelompok penyanyi. Pada musim panas 1984, Morristar meminta Mary Alford, seorang agen pencari bakat, untuk mencari beberapa pemuda kulit putih Boston yang memiliki kemampuan nge-rap, menyanyi, dan menari. Setelah melakukan serangkaian audisi, terpilihlah Donnie, Jonathan, Danny, Jordan, dan Mark yang merupakan adik dari Donnie. Namun sayangnya, Mark keluar dan digantikan oleh Jamie Kelly. Jamie ternyata nggak bertahan lama nih MC Friends. Ia juga keluar. Posisinya kemudian digantikan oleh Joey. Dan inilah posisi tetap dari New Kids on the Block. Di awal karir New Kids on the Block, hujatan kanan kiri datang silih berganti. Aksi lempar barang ke panggung sudah tidak asing lagi. Namun berkat kegigihan mereka, akhirnya anak-anak baru di blok itu lambat laun bersinar. Album pertama 5 sekawan di bawah nama New Kids on the Block dirilis pada tahun 1986, namun tidak terlalu sukses di pasaran. Album kedua mereka, Hangin' Tough, mengalami ledakan popularitas yang bertubi-tubi sampai-sampai diganjar penghargaan tertinggi di ajang American Music Awards. Single Please Don't Go Girl menjadi lagu andalan di album yang dirilis pada tahun 1988 ini. Nomor-nomor lain yang menjadi andalan di album yang telah terjual dari 14 juta kopi di seluruh dunia ini adalah Hangin' Tough, You Got It, The Right Stuff, Cover Girl, dan I'll Be Loving You Forever. Setahun kemudian, New Kids on the Block merilis album Natal bertajuk Merry Merry Christmas dengan single andalan This One's for the Children. Tahun 1990, nama New Kids on the Block semakin cemerlang setelah merilis album Step by Step, Single Tonight, dan Step by Step. Nah, inget ya lagunya ya. Lagu ini mulai merajai tangga lagu di beberapa negara dan amazingnya, dalam setahun mereka dapat menggelar konser sebanyak 200 kali non-stop. Wow, banyak banget ya. Dengan pencapaian tersebut, New Kids on the Block pun menduduki peringkat pertama entertainer dengan bayaran tertinggi versi majalah Forbes, mengalahkan Madonna dan Michael Jackson. Di tahun 1993, New Kids on the Block melepaskan diri dari Morristar. Setahun kemudian, album keempat New Kids on the Block yang berjudul Face the Music rilis. Tapi sayangnya, tak lama setelah itu, New Kids on the Block pun membubarkan diri, diawali dengan keluarnya Jonathan Knight karena alasan personal. Keluarnya Jonathan membuat boyband ini pun vakum. Nah, beberapa personelnya pun menikah
dan sibuk dengan kegiatan lainnya. Dan akhirnya nih MC Friends, kesuksesan 5 cowok ini akhirnya bertahan hanya sampai pada tahun 1994. Setelah keluar dari New Kids on the Block, Jordan, Donnie, dan Joy merilis album solo mereka. Sementara Jonathan yang paling berbeda, karena akhirnya ia memilih untuk menjadi agen real estate. Waduh, jauh banget ya. Setelah bertahun-tahun sibuk dengan urusan mereka masing-masing, akhirnya New Kids on the Block mengadakan reuni dan berhasil merilis album bertajuk The Block pada tahun 2008 silam. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 2010, mereka bergabung dengan boyband Backstreet Boys dalam tur bertajuk NKOTBS dan merilis album kompilasi bersama. Di tahun 2013, NKOTB kembali merilis album bertajuk 10. Dan pada tahun 2017, mereka merilis mini album berjudul Thankful. Anggota New Kids on the Block kini telah berusia paruh baya. Ya, seperti yang kita tebak pastinya, mereka tidak seenergik seperti dulu lagi. Namun istimewanya, mereka masih tetap bertahan. Terbukti pada tanggal 4 Agustus 2021, New Kids on the Block menggelar konser musim panas kecil-kecilan untuk para blockheads, sebutan bagi para penggemar mereka, bersama grup hip hop Salt and Peppa di Washington DC Metro. Nah, tidak sampai di situ, ternyata boyband lawas asal Amerika Serikat ini yang udah eksis sejak tahun 80-an ya, akhirnya mengumumkan kolaborasi dengan grup K-pop Seventeen. Beda generasi banget MC Friends ya. Dan kabar itu disampaikan melalui akun Twitter resmi New Kids on the Block pada Kamis 30 Agustus 2023. Berdasarkan unggahan tersebut, lagu kolaborasi antara New Kids on the Block dengan Seventeen dirilis pada tanggal 1 September 2023. Nah, Seventeen berpartisipasi nih dalam versi remix lagu Dirty Dancing yang pertama kali dirilis oleh New Kids on the Block pada tahun 2008 lalu. Nah, sekilas sedikit tentang New Kids on the Block yang memang merupakan grup asal Dorchester, Massachusetts, Amerika Serikat yang populer di era 80-an hingga 90-an. Dan grup bergenre pop dan R&B ini beranggotakan Donnie Wahlberg, Joy McIntyre, Danny Wood, Jonathan Knight, dan Jordan Knight. Beberapa lagu NKOTB yang masih banyak didengar hingga saat ini sih seperti lagu I'll Be Loving You, Please Don't Go Girl, Step by Step, dan masih banyak lagi. New Kids on the Block ini menjadi inspirasi nih untuk terbentuknya boyband tenor lainnya seperti Backstreet Boys, NSYNC, dan Take That. Ayo, ada yang tahu nih mereka? Kalau Intan tahu, wah berarti udah kelihatan banget umurnya ya. Walaupun beberapa dekade telah berlalu, namun tidak menghapus daya tarik dari New Kids on the Block di hati para penggemarnya. Yes, mereka masih dinantikan dan dirindukan hingga saat ini. Wah, ternyata panjang banget ya perjalanan karir dari New Kids on the Block. Mulai dari gonta-ganti personel, terus juga sempat vakum ya kan. Dan sampai saat ini ternyata mereka masih melanglang buana di dunia permusikan. Dan bahkan sempat juga nih berkolaborasi dengan Seventeen, salah satu grup K-pop yang generasinya tuh beda banget ya kan. Tapi terbukti kalau ternyata yang namanya karya itu tidak bisa dibatasi. Oke MC Friends, itu dia sekilas profil tentang New Kids on the Block, tentang karir mereka di Walk of Fame. Dan jangan lupa untuk follow, share, dan juga pastinya komen di YouTube channel Music City Digicast untuk acara-acara seru yang lainnya. Kalau begitu, udah waktunya Intan Berliana pamit. Sampai jumpa di Walk of Fame berikutnya. Bye!